Haleluya. Shalom semua. Shalom saudara yang ada di Zoom, shalom yang ada di radio. Kita mulai ya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan atas hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dalam hadirat-Mu, bersekutu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kami, atas seluruh hidup anak-anak kami. Engkau Allah yang berkuasa penuh di tengah-tengah persekutuan kami malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Katakan Bapa surgawi. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi. Perkenalkan pujian dari awal. Katakan Bapa surgawi. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Oh, terima kasih kami bersyukur. Oh Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu.
Haleluya. Terima kasih. Ku cinta Kau Yesus, hanya Kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa Engkau mengasihiku. Ku cinta Kau. Kita dengan pujian ini dari awal. Katakan, ku cinta Kau Yesus. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Biar dari hari ke hari kami terus boleh mengalami Engkau, mengalami pengenalan akan Engkau lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Engkaulah yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah yang terus menuntun memimpin langkah kami mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sukacitamu berlimpah di dalam kami. Kami mau bersukacita bersama-sama
Terpujilah Engkau. Haleluya. Mari semua kita yang bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan ucaplah. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Haleluya. Berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, berbeda semuanya. Betapa kuat Allah kita, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya kita. Dia bernama Yesus Raja Raja. Tuhan Allah kita. Bentang dengan diri dari awal. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, Tuhan yang berkuasa, pembela semuanya. Hebat, betapa Tuhan dasarnya Allah kita. Dia
Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan seluruh hidup kami untuk Kau penuhi dengan kebenaran firman-Mu yang mengubahkan seluruh hidup kami. Haleluya. Membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari kita dengar pujian ini dari awal. Salib-Mu, salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Katakan bukan karena, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku
buat hidupmu yang kau berikan bagi hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat cinta-Mu bagi kami. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, Kau selamatkan hidup kami dengan nyawa-Mu. Kami bersyukur Kau Allah yang memberikan seluruh hidup bagi kami. Biar kami mengalami hidup yang kekal, hidup bersama-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan buat rencana-Mu, kasih-Mu kami. Kami bersyukur, haleluya. Buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami.
setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan, di dalam setiap keadaan. Kau mendengar seruan kami Tuhan, Kau mendengar seruanku. Kau Tuhan yang tidak pernah terlelap, tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidup bersamamu Tuhan, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi bersamamu. Aku mari anak-anak saja katakan bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Haleluya. Aku sanggup berjalan, amin ya Tuhan, dengan sayapmu, bukan terbang tinggi bersamamu. Aku bersama-sama katakan bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi bersamamu. Aku dengan sayapmu, dengan sayapmu, bukan terbang tinggi bersamamu. Aku dengan sayapmu, dengan sayapmu, bukan terbang tinggi bersamamu. Aku Haleluya. Kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau senantiasa hadir di antara kami Tuhan. Engkau menyegarkan kami. Engkau memuaskan kami. Engkau mengangkat kami tinggi Tuhan. Engkau mengangkat kami, membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dengan hari ini Tuhan. Kami percaya Kau juga akan mengajari kami, memenuhi kami dengan perkataan-perkataan. Sungguh Tuhan, semakin hari kami semakin membutuhkan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kalau sumber hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Dengan segenap hati kami mengatakan, kami perlu Tuhan. Tuhanlah yang memimpin kami, memimpin perjalanan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah semangat kami, Engkaulah sukacita kami, bahkan Engkau nafas hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kami boleh melewati sepanjang hari ini. Sekarang kami mendengarkan diri. Bicaralah bagi kami Tuhan. Kami tundukkan hati kami. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Siapa yang foto? Tenang.
Oke. Baik, gitu kan. Shalom semua. Oke. Shalom Jelita, Kak Cika, Inang Uda, sama Uda. Salam Pak Tua. Salam semuanya. Selamat malam. Selamat malam juga. Oke. Udah. Shalom Esther sama Bow. Salam tulang, salam semua, selamat malam. Malam. Shalom Tian sama Justin. Salam tulang, salam semuanya. Selamat malam. Selamat malam juga. Shalom Bang Marvel sama Inang Uda. Salam semuanya, selamat malam. Malam. Siapa lagi? Shalom Tante Heni. Salam semuanya. Tadi ada Glory ya. Kok hilang? Kemana perginya? Kirain sudah radio. Belum ada radio ya. Baik. Tuhan. Yang baru masuk silahkan gabung ya. Yang mau masuk. Baik, puji Tuhan. Mari kita coba lanjutkan ya. Haleluya. Oke, sebentar. Oke. Ya. Cukup jelas? Suaranya ada masalah kah? Suara oke semua? Ada suara angin kah? Nggak ada ya? Baik. Oke. Bahwa kami bisa taat hari ini juga merupakan dampak dari ditaklukkan Tuhan. Dan itu bukan karena kami baik atau karena kami secara alami mengasihi Tuhan. Itu karena Tuhan memilih kami dan telah menentukan kami dari semula. Sehingga kami telah ditaklukkan saat ini. Dapat menjadi kesaksian baginya dan dapat melayani dia. Demikian juga karena dia memilih kami dan melindungi kami, maka kami telah diselamatkan dan dibebaskan dari wilayah kekuasaan iblis dan dapat meninggalkan kecemaran dan disucikan di negeri Sinaga Merah yang sangat besar. Perhatikan saudara. Nah, jadi setelah kalau saudara perhatikan di kitab Wahyu itu ya. Jadi setelah dia tidak dapat mengejar anak laki-laki itu kan, kalau saudara lihat kan dia dirampas kan, lalu dia mengejar perempuan itu. Lalu perempuan itu kan melarikan diri ke padang gurun gitu. Dia diberikan sayap gitu. Oke, dia melarikan ke padang gurun. Lalu setelah itu dia itu si naga merah itu kan, ini di kitab Wahyu saudara ya.
Nah, setelah itu si naga merah itu yang sudah marah sekali itu maka akan mengejar keturunan daripada perempuan itu gitu. Ya. Nah, dulu saudara itu kita artikan sebagai Israel gitu. Perempuan itu yang melahirkan itu Israel, dan yang dilahirkan Israel itu adalah gereja Tuhan gitu. Tapi itu interpretasi saudara. Ya. Nah, jadi sekarang ini saudara, kalau saudara perhatikan ya. Jadi wilayah kekuasaan iblis itu ya, kalau nanti saudara pelajari pelan-pelan gitu. Bagaimana sistem dunia itu sebetulnya adalah sistemnya si naga merah itu saudara. Kan bagaimana sekarang juga negeri Tiongkok itu juga sudah hampir menguasai dunia juga. Ya. Nah, jadi saudara, kalau bagaimana caranya kita terlepas gitu. Sekali lagi kita mesti ingat, walaupun demikian dikatakan dibebaskan dari iblis, bukan berarti iblis itu punya otoritas lebih daripada Tuhan. Tidak, bukan itu maksudnya ya. Bukan. Jadi jangan pernah salah tangkap gitu. Kita tidak boleh takut sedikit pun gitu dengan keadaan itu. Kita mesti simpan dalam hati kita bahwa ini adalah proses penaklukan. Ya, jadi proses penaklukan ini bukanlah masalah si iblis tuh nggak punya kuasa sama sekali gitu. Dia nggak punya kuasa. Jadi Tuhan justru memanfaatkan keadaan ini. Jadi ketika iblis diberikan kuasa, nanti siapapun yang saudara lihat yang diberikan kuasa, langsung dia jadi jumawa. Siapapun dia. Kuasa itu bukan hanya misalnya kuasa yang sangat besar menjadi presiden. Memiliki kuasa itu orang punya jabatan gitu. Terus orang pintar gitu. Pintar cari duit, pintar belajar, apa saja. Kalau pendeta, pintar berkhotbah, terus pintar membuat mujizat, atau bisa membuat mujizat gitu. Atau dulu, wah kalau mimpin pujian mungkin hadiratnya kuat, gitu ya. Jadi orang-orang itu tanpa sadar dimakan oleh iblis gitu. Siapapun dia. Paulus kan kena juga. Petrus kan kena juga. Jadi ketika Tuhan mengatakan enyahlah engkau iblis itu kepada Petrus itu. Jadi sebetulnya perkataan itu bukanlah perkataan yang tidak baik. Setiap hal dari Tuhan tidak ada yang tidak baik. Ada. Jadi apapun yang kita jalani tidak ada yang tidak baik. Saudara harus berani mempercayai itu. Berani. Disinilah saudara kita itu benar-benar menunggu Tuhan saudara. Tadi kita menyembah saudara ya. Kita memandang Tuhan. Tahukah saudara memang kita itu gak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi kita gak bisa membuat-buat itu. Gak bisa. Jadi memang semua kita ini akan digiring untuk bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Kita akan digiring saudara. Gitu ya. Kita akan digiring untuk benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Gitu. Saudara harus berani mendengarkan perkataan-perkataan yang baru ini ya. Benar-benar perhatikan kata demi kata. Jangan pernah saudara menganggap kata-kata ini sudah pernah engkau dengarkan. Oh nanti pasti kayak gini. Enggak. Jadi setiap kata-kata daripada firman Tuhan itu selalu baru. Dia menyegarkan.
Jadi ketika dikatakan itu menyebar sekarang semua, lihat. Jadi cengkeramannya rasanya, jadi kalau nanti saudara perhatikan, dunia ini akan mengalami satu keadaan turbulensi, saudara. Turbulensi itu kayak satu goncangan gitu. Oh, namanya Milo. Kita sekarang halaman berapa ini? Hah? Enggak, tadi kayaknya ada kelewat tadi saya enggak. Coba ya, kayaknya tadi kepencet atau gimana. Coba ingat-ingat tadi sampai kata-kata apa tadi? Ini kah tadi? Bisa jadi lagi. Kayaknya belum sampai di sini. Masih kayaknya di bawah. Yang kena sudah ini 13 itu. Nah, oke. Sekarang 14. Oke, tadi ini kan. Sini sekarang ya. Betul? Sini kah? Sini kak? Hah? Iya, betul ini. Iya. Ya. Oh. Ya kayaknya dia belum jauh kita dari ini. Coba ya, tadi. Oh sudah. Coba 14. Aduh, bisa ya. Oke, coba kita dari sini ya. Sudah? Dari sini ya. Selain itu, apa? Nah, ini tadi kan sudah ada ini. Oke, lihat. Selain itu, apa yang kau hidupi secara lahiriah akan menunjukkan bahwa engkau memiliki kemanusiaan yang normal. Ada akal sehat dalam apa yang kau ucapkan. Dan engkau hidup dalam keserupaan dengan manusia normal. Ketika orang lain melihatmu, jangan sampai engkau menyebabkan mereka berkata, bukankah ini gambar sinaga merah yang sangat besar? Perilaku saudari itu tidak pantas bagi seorang saudari. Perilaku saudara itu tidak pantas bagi seorang saudara. Dan engkau sama sekali tidak memiliki sopan santun seperti orang-orang kudus. Lalu orang akan berkata, tidak heran Tuhan berkata mereka adalah keturunan Moab. Dia benar sekali. Jika orang melihat engkau semua dan berkata, meskipun Tuhan berkata engkau semua adalah keturunan Moab, apa yang kau hidupi telah membuktikan bahwa engkau semua telah meninggalkan pengaruh iblis.
Meskipun pengaruh itu masih ada dalam dirimu, engkau dapat meninggalkannya. Ini menunjukkan bahwa engkau semua telah benar-benar ditaklukkan. Engkau yang telah ditaklukkan dan diselamatkan akan berkata, memang benar bahwa kami adalah keturunan Moab, tetapi kami telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan meskipun keturunan Moab dahulunya dilupakan dan dikutuk dan diasingkan dan dianggap kafir oleh orang Israel, saat ini Tuhan telah menyelamatkan kami. Memang benar bahwa kami adalah orang yang paling rusak dari semua orang. Ini ditetapkan oleh Tuhan. Ini adalah fakta. Dan itu tidak dapat disangkal oleh semua orang. Namun hari ini kami telah lepas dari pengaruh itu. Perhatikan saudara ya. Jadi waktu orang Israel itu dipilih, jadi mereka menganggap yang lain itu menganggap yang lain itu hina gitu. Karena pilihan Tuhan atas mereka. Oke, dan memang di negeri Moab tidak ada matahari gitu. Tidak ada Tuhan maksudnya. Tidak ada kemuliaan Tuhan, tidak ada kabar baik di sana. Mereka terkutuk gitu. Tapi yang terkemudian itu akan menjadi yang awal gitu. Yang awal menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi yang awal gitu. Kayak dibalik dia. Dibalik untuk memulai satu zaman yang baru gitu. Tujuannya apa? Jadi tujuannya itu adalah supaya terjadi keseimbangan gitu. Karena Tuhan itu adil. Jadi ketika sekarang kita mengetahui bahwa ternyata kita sudah dipilih sejak dari semula untuk ada di akhir zaman ini, disitulah kita benar-benar melihat betapa berharganya kita. Kita ada di akhir zaman, saudara. Kita ada di pekerjaan terakhirnya Tuhan. Pekerjaan penyelesaian. Jadi ketika Tuhan menaklukkan kita, dulu belum ada berita tentang penaklukan. Belum ada. Di akhir zaman lah baru ada berita penaklukan. Jadi perhatikan saudara, kita itu sama sekali, kita itu harus benar-benar memperhatikan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Ingat, bukan karena kekuatan kita. Ini pekerjaan Tuhan. Sampai kita itu benar-benar kita yang dipilihnya ini kan. Sekarang kan kita menyadari ketika kita dipilihnya ini, emang siapa kita? Ada lebihnya kok kita gitu. Kita ada di sini sama seperti bangsa Israel. Emang mereka siapa? Kan karena nenek moyang. Tapi kalau kita mau bilang siapa nenek moyang itu? Emang siapa mereka? Ketika cobalah ingat siapa Abraham. Ketika dia dipanggil dari Ur Kasdim gitu. Cobalah lihat. Apakah dia sempurna? Bukan kan? Kan Tuhan yang mengangkat dia kan? Nah, jadi ketika kita ada di sini, kita diperkenankan Tuhan, saudara, melihat kemuliaan Tuhan. Gak peduli saudara ketika misalnya bahwa orang Tiongkok itu saudara, mereka mungkin jadi pionir pertama gitu. Tetapi ketika kita mendengarkan firman ini sekarang, maka kita ada di pekerjaan terbarunya Tuhan. Iya. Kita bisa melampaui banyak hal gitu. Ketika kita mendengarkan firman ini sekarang, saudara, ketika dikatakan Moab, penyelamatan itu telah sampai kepada kita, saudara. Dan kita benar-benar sekarang melihat Tuhan sebagaimana adanya dia sekarang. 30 tahun yang lalu dibandingkan dengan sekarang, tentu lebih baik sekarang, saudara. Iya. Bukan karena siapa kita di zaman sekarang ini, bukan. Tapi karena
Pekerjaan Tuhan sudah terus berlangsung, saudara. Tuhan tidak pernah gagal. Iya, tidak pernah gagal. Setiap kata-katanya, apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan dia tentang kita, itu pasti jadi. Itu kuat sekali loh, saudara, Tuhan itu. Absolut sekali kuasanya itu, saudara. Gak bisa kita menolak Tuhan. Mau bagaimanapun, saudara. Ketika dia sudah berfirman. Jadi saudara, sekarang ini sebetulnya, walaupun diceritakan tentang, walaupun kita lihat misalnya, orang-orang dunia ini kayak ngeyel sekali sama kita. Ya. Mereka gak mengenal kita. Iya. Mereka tidak mengenal jalan ini. Mereka ingin berusaha supaya orang-orang benar tidak ada lagi. Coba saudara perhatikan. Begitu ada orang jujur di bangsa ini, coba saudara lihat. Dihantam habis. Iya. Walaupun sudah terang benderang kelihatan kejahatan mereka, tapi dengan pongahnya mereka masih bisa ketawa loh, saudara. Iya. Benar-benar kayak dianggap rendah semua manusia yang lain. Iya. Tapi tahukah saudara, walaupun sedemikian, saudara akan melihat penderitaan mereka yang luar biasa. Pasti. Setiap orang yang tidak mau merendahkan dirinya, yang menganggap apa yang dimilikinya itu untuk dia, orang itu yang paling akan sangat menderita sekali. Saudara bisa lihat, saudara bisa perhatikan. Jadi ketika Tuhan datang di antara kita, saudara, memang kita gak bisa menuntut balas. Gak ada gunanya. Justru Tuhan semakin menjauh. Jangan lakukan, gak ada gunanya. Dan gak ada gunanya juga kita bersyafaat. Gak ada. Untuk hal itu ya. Karena bukan zamannya. Ini bukan zaman bersyafaat. Bukan. Ini zamannya penghakiman. Menyatakan kebenaran. Menyatakan firman. Makanya kalau kita ini zaman dikatakan zaman kerajaan, zaman penaklukan, zaman penghakiman. Gak ada gunanya kita excuse sama Tuhan. Gak ada. Justru dia menyampaikan kebenaran sekarang. Iya. Tuhan sedang berdaulat sekarang. Nah, jadi ketika sekarang saudara bisa punya pikiran kayak gini ya. Coba ingat tentang kelahiran sampai dengan hari ini. Umurmu sudah berapa? Oke? Kalau yang masih anak-anak, oke lah ya. Tuhan punya cara yang lain memimpin engkau semua. Ya, kita nggak perlu kita khawatirkan tentang anak-anak kita ya. Lihat, apapun keadaan mereka hari ini, sudah. Engkau bisa menasihati mereka, gitu kan. Tapi percayakan mereka kepada Tuhan. Tuhan yang membimbing mereka. Ya, Tuhan yang memimpin jalan mereka. Sebagaimana dulu saudara, sebetulnya saya nggak tahu ya. Mungkin tak saudara mungkin punya orang tua yang banyak sekali harapannya tentang kau. Kami tidak. Dan kebanyakan yang saya tahu saudara,
kita itu kayak dibiarkan orang tua kita itu menjalani pendewasaan kita. Ya. Karena memang di zaman itu belum ada pengekangan-pengekangan. Sekarang aja saudara kita bisa telepon anak kita, gitu, kita bisa ini gitu. Kalau dulu kan nggak bisa. Iya. Saudara juga akan mengalami bagaimana saudara berangkat gitu ya dengan iman gitu. Oke? Nah, sekarang ini saudara, kita sedang hidup di zaman di mana benar-benar sesudah kita itu melewati satu generasi. Ya. Saya sudah lepas dari generasi sebelum saya. Ya. Mereka sudah pada mati, saudara. Masih ada yang hidup, tetapi saya tidak sama lagi dengan mereka. Tidak. Saya nggak punya pikiran kayak mereka. Enggak. Jadi saudara nggak boleh punya pikiran yang sama ya dengan orang-orang dunia ya. Jangan. Oke? Ini proses penyelamatan kita. Jadi kita ini kayak Tuhan buat, ini kebenarannya, dan gak perlu kita banggakan di siapa diri kita ini, saudara. Ketika saya mengatakan ini, gak ada gunanya. Oke? Tapi saya masih sampaikan kebenaran. Oke? Nah, kita ini berbeda. Ini masalah Tuhan ya, bukan masalah kita. Ini urusan Tuhan, bukan urusan kita. Jadi diam-diam Tuhan itu telah bekerja. Bahkan sebetulnya kata firman ini, sejak kita dari dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah memilih kita. Itu tidak dapat diganggu gugat. Oke? Tapi memang untuk sampai kepada keadaan ini memang tidak mudah. Kita sudah melewati masa seleksi. Iya. Dan ternyata kita terpilih. Kita masih hidup dan kita percaya Tuhan sudah datang kedua kali. Itu salah satu buktinya. Walaupun mungkin tingkat kepercayaan saudara mungkin belum tingkat pengetahuan saudara akan kebenaran ini mungkin masih kurang gitu ya. Tapi engkau ada di sini. Karena engkau ada di sini mendengarkan perkataan ini, maka engkau bisa percaya kalau Tuhan memilih engkau. Berbahagialah. Engkau ditaklukkan oleh Tuhan. Jadi walaupun iblis itu rasanya dia itu kayak kuat sekali, bagi kita yang duduk di kaki Tuhan, okay? Bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan, dia boleh sama sekali tidak ada. Okay? Dan dia tidak boleh memasuki ruang kudusnya Tuhan. Nggak bisa dia. Nggak bisa. Makanya Tuhan Yesus itu bisa tenang sekali. Kenapa? Dia punya prinsip. Hanya tanaman yang ditanam oleh Bapakku yang akan tumbuh. Hanya mereka yang dipilih oleh Bapakku yang akan datang kepadaku. Saudara, ketika Samuel memilih Daud, pertama-tama kan yang dipilih dia, dilihat dia, anak-anaknya Isai itu saudara, hebat-hebat kan. Tapi Tuhan bilang, tidak satu pun dari antara mereka aku pilih. Apa saya salah rumah ya? Gak mungkin salah kata Samuel gitu. Gak mungkin salah, saya gak pernah salah. Saya gak pernah salah rumah. Benar-benar Roh Kudus menuntun saya. Dia bilang kayak gitu. Jadi Isai, apakah cuma ini anakmu? Oh iya Pak, sorry lupa. Ada satu lagi. Kalau saya itu Samuel saudara, saya akan marahin Isai saudara. Iya. Saya bisa punya pikiran kayak gini ya. Kenapa kamu bisa sampai lupa anakmu? Anak bungsu lagi. Ada apa kamu?
kamu terlalu memandang rendah dia ya. Tapi tahu nggak, yang kamu anggap rendah itu, itulah nanti akan memelihara masa tuamu. Ya. Dan terbukti saudara, Daud memelihara orang tuanya di masa tua mereka. Ya. Nah, saudara, ketika Tuhan pilih kita sekarang, mungkin saudara menjadi terbuang bersama dengan saya. Karena saudara ikut bersama saya. Ya, saudara bertahan. Ya, mungkin orang menganggap, dia tidak pantas mungkin jadi pemimpin, biarin. Tapi sampai sekarang, kita berjalan bersama-sama. Dan kita boleh melihat bagaimana Tuhan memimpin kita. Tuhan loh, bukan saya loh. Kalau saya sudah dari dulu pengen lari dari sini. Jadi kalau saya masih bisa ada di sini, tentu karena Tuhan. Semua kita ada di sini karena Tuhan. Iya, nampaknya saudara kita melihat kayak masih carut marut kita ini saudara. Tapi tahukah saudara, menurut Tuhan kita dipilihnya secara diam-diam. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Kita mau mendengarkan perkataan-perkataan yang baru. Saudara mau mendengarkan saya, itu berarti engkau mau menerima Tuhan. Iya. Iya saudara. Dulu saudara saya masih cari orang saudara. Masih cari figur gitu. Dulu. Iya, saya suka baca buku, cari terus gitu. Akhirnya pencarian saya sampai di guru kita saudara. Itu yang terakhir. Iya. Tapi setelah itu saudara, disitulah baru Tuhan menampakkan diri. Iya. Dan kita bersama-sama melihat Tuhan itu. Dan saya yakin sekali saudara, dengan keajaiban Tuhan, Tuhan akan memimpin saudara. Betul saudara. Mungkin rasanya engkau sudah menjalani perjalanan yang panjang. Rasanya engkau sudah lelah. Tapi justru di usiamu yang sudah mungkin mau mencapai 50. Ya, kita sedang memulai perjalanan itu. Bersama dengan Tuhan. Kita pasti menang. Amin saudara? Bersama dengan Tuhan. Tuhan tuntun langkah kita. Gak mudah saudara untuk benar-benar menggantungkan hidup kita ini sama Tuhan. Gak mudah. Tapi lihatlah saudara. Mereka yang berlari cepat, lihat sekarang. Lihat saja. Mungkin rasanya kita ketinggalan jauh. Tapi justru kita jauh di depan. Ya. Karena kita benar-benar belajar di kaki Tuhan. Itu yang kita lakukan selama ini. Kita benar-benar belajar di kaki Tuhan. Oh, bukan berarti kita gak salah ya. Banyak salah kita kok. Saya pun banyak salah. Saya pun bisa salah mendengar. Iya. Tapi tahukah saudara? Karena kita percaya Tuhan ada dalam setiap keadaan kita ini. Kita percaya itu. Dan saya sangat percaya Tuhan saya lebih hebat dari kelemahan saya, dari pelanggaran saya, dari kebodohan saya. Ya, Tuhan kita lebih hebat. Percayalah. Itu yang saya percayai. Itu yang membuat saya berani berjalan terus. Iya. Kadang juga saya mengalami ketakutan.
Kadang juga saya mengalami kegentaran. Kadang juga saya mengalami intimidasi. Iya, saya mengalami juga. Tapi saudara, di saat-saat seperti itu, saya melihat Tuhan secara diam-diam menampakkan diri. Memang tidak menampakkan diri seperti kepada Petrus. Saya memang suka akan hal itu. Saya suka saudara ketika yang saya bilang sama saudara ketika dalam satu penglihatan. Ketika saya baru terjatuh dari tangga itu. Yang waktu tangan saya itu sampai terkilir ya. Saya ingat sekali saudara. Ketika saya mau masuk di ruang yang lebih dalam itu. Lalu Tuhan menyambut saya di depan gitu. Saya nggak tahu, pokoknya saya pikir saya itu Tuhan Yesus saja lah gitu. Iya. Coba sini tanganmu katanya. Saya ingat itu saudara. Coba sini tangan. Lalu saya merasa ketika tangan saya dibawa gitu, dipegang dia gitu. Saya merasakan air matanya menetes di tangan saya. Iya. Itu kayak ini ya, kayak cerita gimana ya gitu. Tapi saudara itu bagi saya nyata. Gitu. Tapi sekarang ini saudara, Tuhan tidak seperti itu terhadap kita. Jadi kalau saya bayangkan bagaimana Petrus itu dijumpai oleh Tuhan Yesus ya, di usianya kira-kira 56 tahun ya. Ketika kerinduan yang sangat dalam itu saudara. Dia benar-benar merindukan Yesus yang dulu berkata-kata kepada dia, apakah engkau mencintai aku lebih daripada yang lain? Gitu. Sampai 3 kali. Dia teringat terus kata-kata itu saudara. Kata-kata itu terngiang-ngiang terus saudara. Sehingga saudara, di 7 tahun terakhir ketika dia mau disalibkan itu saudara, dia mengalami banyak sekali perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saya boleh rasakan ketika Tuhan memanggil dia, Simon, atau Simon anak Yohanes, atau Petrus. Saya boleh merasakan saudara, benar-benar saudara, Petrus itu bahagia sekali saudara. Ya. Tapi Tuhan saudara berbicara kepada kita dengan cara yang lain. Bukan seperti itu mungkin kepada kita. Ya. Secara perlahan gambar Yesus yang samar-samar itu kan sekarang mulai mulai dibuang secara perlahan saudara dari pandangan kita. Sekarang Tuhan yang baru. Ya. Yang memimpin kita secara diam-diam. Iya saudara. Karena kalau saya cerita sama Om Tuin kemarin ketika dia cerita itu saudara, saya benar-benar gini, hebat. Yang saya lihat itu Tuhan. Iya. Kalau bukan Tuhan gak mungkin terjadi goncangan yang sehebat itu, gak mungkin. Iya. Saya benar-benar melihat bagaimana Tuhan menyingkapkan segala kejahatan, keburukan sistem dunia ini saudara. Iya. Itu yang membuat saya ini. Iya Tuhan. Bagi saya saudara, cerita itu sangat benar-benar bagaimana dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada kita dengan cara yang berbeda. Iya, mungkin saudara orang-orang yang sudah mengalami hal yang sangat luar biasa. Tapi bagi kita, iya. Karena saya tahu bukan karena kita. Saya tahu kita mendengarkan firman ini. Tapi firman ini bukan punya mereka. Ini punya Tuhan. Tuhanlah yang mengucapkan kata-kata ini. Dan setiap orang yang ingin mengenal Tuhan boleh percaya dan menerima ini sebagai firman Tuhan dan menerima pekerjaan Tuhan yang terbaru. Sama seperti saya katakan saudara, dulu saudara saya katakan sama saudara cerita yang tadi itu saudara. Iya,
Bagi saya pada waktu itu saudara, ketika saya kan tidak tahu saudara. Ketika Tuhan harus panggil saya saudara, untuk keluar lagi dari pekerjaan saya dulu saudara. Iya. Sampai jatuh itu dada saya Tuhan terbentur ke lantai itu saudara. Iya. Dan ketika tangan saya yang saya bilang dipegang oleh Tuhan itu. Iya. Itu kan indah kan. Tapi saudara, apa yang kita alami sekarang? Tuhan menampakkan diri kepada kita dengan cara yang baru. Rasakanlah Tuhan setiap hari. Iya. Di mana Tuhan itu nggak bisa kita monopoli dia, nggak bisa. Iya. Kalau kita masih bisa hidup sampai sekarang, itu karena kepiawaian Tuhan, saudara. Karena kehebatan dia menyembunyikan dirinya. Sehingga kerinduan kita yang sangat dalam, yang ingin berjumpa dengan Tuhan yang tidak kita kenal sebelumnya itu. Tapi yang kita rindukan bertahun-tahun. Iya. Bayangkan berapa lama Lutian, berapa lama dia merindukan Tuhan itu. Dari dulu dia masih cukup muda gitu. Dan ketika Tuhan menyatakan dirinya sekarang, berapa lama? Ya, dia pilih kita. Kita orang-orang yang dipilih berbeda. Ya. Masing-masing kita punya cerita. Tapi sekarang, kalau kita bisa melihat Tuhan sekarang, bahkan dikatakan Tuhan yang datang kedua kali, itu ajaib sekali. Ajaib. Ada banyak sekali orang ingin melihat apa yang kau lihat hari ini. Tapi mereka tidak diperkenankan melihat itu. Tapi engkau diperkenankan melihat itu. Ya. Yang saya ceritakan ini saudara, adalah perasaan yang dijamah oleh Tuhan di dalam ini saudara. Itu yang saya ceritakan sama saudara. Dan saya tahu engkau pun merasakannya. Karena saya sangat percaya. Sama seperti Tuhan bisa berbicara kepada anak-anak kita yang paling kecil pun. Ya kan, cobalah kita lihat. Apa kita bisa menyangkalinya? Apa yang dialami oleh anak-anak kita ini? Bukankah itu kehebatan Tuhan? Apakah kita bisa melakukan itu? Apakah kita pernah terpikirkan akan terjadi seperti ini? Tuhan ada di antara kita tapi kita tidak heboh. Iya. Kita tidak perlu kayak orang, wah, saya lihat mungkin orang-orang Pentakosta gitu ya, kayak gimana gitu. Saya tahu. Tapi kita gak heboh. Tapi kita bisa merasakan Tuhan yang berbeda setiap hari. Yang baru setiap hari. Ya. Itu ajaib loh saudara. Ajaib. Mau bagaimanapun, mau apapun di dunia ini, tidak ada yang baru. Semuanya hampa. Semuanya. Dan hidup mereka itu sangat singkat saudara. Sangat singkat. Aduh, berlalunya buru-buru. Memang itu penelitiannya Salomo tentang hidup manusia. Tapi kalau kita bisa setiap hari merasakan Tuhan. Iya. Dulu mungkin saya pikir soal gimana kita bisa memahami ini.
Iya. Saya benar dulu awal-awalnya tidak tahu bagaimana caranya sampai kita bisa memahami ini. Saya nggak tahu sama sekali. Tapi ternyata saudara, secara perlahan Tuhan menuntun kita. Tadinya kayak nggak ada harapan saudara. Iya. Iya betul. Tapi sekarang saudara, rasanya saudara, engkau juga pasti bisa menjelaskan tentang Tuhan yang saya ceritakan. Karena itu ada dalam dirimu kok. Iya. Mana bisa saya monopoli itu? Saya hanya melakukan apa yang menjadi bagian saya, itu aja kok. Mana bisa saya monopoli Tuhan? Kalau saya monopoli Tuhan berarti saya antikris. Manalah mau saya. Kita benar-benar melihat atau mendengarkan perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Dan kau bisa merasakannya kan? Ya. Seberapa banyak pun yang kau tangkap dari firman ini, seberapa banyak pun yang kau tangkap. Oke? Yang kau dengarkan, yang kau renungkan. Serendah apapun, sekaku apapun pikiranmu, Tuhan hebat membuat engkau mengerti. Iya, itu yang ada di pikiran saya, saudara. Iya. Jadi saya sangat, ini sekali saudara, saya sangat kagum sekali sama Tuhan. Saya nggak melihat lagi bagaimana saudara, entah apa yang saudara lakukan gitu sehari-hari gitu. Saya benar-benar nggak memusingkan gitu. Yang saya pikirkan adalah Tuhan hebat menaklukkan kita satu demi satu. Iya. Menuntun kita, saudara. Benar-benar memegang tangan kita, saudara, dengan tangan kanan. Itu yang dilakukan Tuhan bagi kita setiap hari. Dan itu nyata. Makanya setiap kali saudara saya mau, ketika kita walaupun tadi kayak kita melompat gitu ya, saya tahu mungkin ya kayak ada kesengajaan. Walaupun tadi saudara saya nggak ketemu loh, kayak tiba-tiba itu beralih pembicaraan. Iya. Padahal saya gimana ya, sudah bicara kayak gini, tiba-tiba tadi, benar-benar saya nggak bisa temukan pas yang rasa yang tadi. Tapi saudara, kita boleh mendengarkan hal yang baru dari Tuhan. Iya. Kita itu sudah dibuat tercengang setiap hari. Dulu mungkin kita pikir, Tuhan selalu baru. Gimana selalu baru? Dulu sih saya berpikir seperti itu. Gimana ya kalau rasanya Tuhan selalu baru? Tapi saudara, saya boleh saksikan sama saudara. Memang Tuhan selalu baru setiap hari. Iya. Kalau kita boleh menikmati hidupnya Tuhan, hidup itu nggak kita kenal loh, saudara. Nggak kita kenal. Walaupun ada dalam Alkitab rasanya kita kagum dengan isi Alkitab, enggak, kita nggak ngerti sampai kita merasakannya. Pengalaman kita lah yang menceritakan tentang Tuhan yang selalu baru itu. Hatimu, perasaanmu, hidupmu yang selalu punya pengharapan itu loh, gitu maksud saya. Memang benar bahwa kami adalah orang yang paling rusak dari semua orang. Ini ditetapkan oleh Tuhan. Ini adalah fakta. Dan kok bunyi terus ini. Ini ditetapkan oleh Tuhan. Memang benar bahwa kami adalah orang yang paling rusak. Ya, itu ya.
Tadinya awal-awalnya saudara mereka ketika disebut orang Moab itu saudara, aduh apalah pengharapan kami ya. Iya, tadinya saudara saya saudara memandang kita semua gimana ya. Iya. Satu demi satu saudara saya selalu ingat saudara, si ini kayak gini, si ini kayak gini, si ini. Iya. Tapi tahu gak saudara? Ketika Tuhan itu benar-benar menyingkapkan dirinya gitu ya. Jadi menampakkan diri itu kayak gini saudara. Salah satunya. Jadi dia itu mengatakan begini. Tahu gak? Semakin buruk kamu lihat keadaan itu. Keadaanmu, keadaan saudara-saudaramu, semakin aku tertantang untuk membuktikan kepadamu bahwa aku Maha Kuasa. Iya. Itu yang membuat saya saudara, setiap kali memandang saudara gitu ya. Saya, dulu saya pernah katakan, kita do so good, kita dua-duaan. Gitu. Tapi orang itu malah pergi gitu, tapi saya gak tahu gitu. Tapi saya tahu kata-kata itu saudara. Oh bahasa Indonesia aja. Kita ada yang gak ngerti pula kan gak enak. Kitanya sekarang, kitanya besok, kita juga yang akan datang. Nah itu artinya ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan nggak celuk gitu. Kalau di bahasa Batak kan itu pas sekali gitu. Rasanya. Jadi saudara kayak saya melihat masa depan kita gitu. Saya kayak melihat semua kita ini, ya kita kan nggak tahu umur kita mungkin nanti 70 tahun, 80 tahun, kita kan nggak tahu aja kita bagaimana kan, ya nggak? Kalau kita bisa nanti mencapai misalnya 60 tahun dan kita masih bersama-sama, atau mungkin tahu bagaimana lah nanti gitu kan. Tapi saudara hari ini Tuhan itu benar-benar menciptakan dalam hati kita Tuhan yang segar senantiasa. Iya. Secara diam-diam saudara, setiap pagi dia memberkati kita. Iya. Dengan semangat yang baru. Oh iya saudara. Beneran saudara. Nanti orang-orang saudara benar-benar secara diam-diam akan memperhatikan, akan iri dengan saudara. Tahu gak saudara, pemuda yang kaya itu iri sekali loh dia sama Tuhan Yesus. Dia lihat dari semua, kok orang ini bahagia sekali ya. Ya. Ya Yesus gak punya apa-apa dia. Kok bahagia sekali ya orang ini. Makanya waktu dia bilang, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan hidup yang kekal itu gitu. Jadi sebetulnya dia sedang berkata kalau kan dulu kan belum Tuhan kan. Dulu kan cuma guru aja. Dia benar-benar menganggap Yesus itu sudah memiliki hidup yang kekal itu. Iya. Kadang saudara kalau kita ngomong sama orang, dia pikir yang kita pikirkan sama. Tapi selalu yang kita pikirkan berbeda dengan yang dipikirkan oleh dunia ini. Berbeda. Lihat aja. Selalu ketinggalan mereka. Selalu. Ya. Tapi
Tapi nampaknya kita biasa. Tetapi ternyata itu secara perlahan, saudara. Iya, ingat ini saudara. Iya, memang kami orang paling rusak. Iya. Ketika Tuhan melihat itu dalam diri mereka, saudara. Ketika Tuhan melihat ini ada dalam diri kita. Iya Tuhan. Perkataan itu kebenaran Tuhan. Apapun yang kau katakan, itu baik bagiku. Sekalipun engkau katakan, aku adalah orang paling rusak. Tapi justru karena aku tahu aku orang paling rusak, engkau justru mau menaklukkan aku. Iya Tuhan. Engkau tahu kan, manalah mungkin aku mau berbantah dengan engkau Tuhan. Iya kan Tuhan. Siapalah, mana bisa berbantah dengan engkau Tuhan. Tapi engkau lah yang mau berbantah dengan aku. Engkau sengaja kayak membuat pikiranku seperti ini. Engkau kayak ngomong ulang-ulang Tuhan. Engkau kayak mengulang-ulang. Karena engkau tahu kan, aku jengkel sama engkau. Tapi engkau tidak jengkel sama aku. Semakin aku jengkel, semakin engkau berusaha menenangkan hatiku. Jadi macam mana lagi Tuhan? Sekarang Tuhan, aku tahu. Memang aku tidak bisa hidup tanpa engkau Tuhan. Tapi ternyata, tanpa aku pun, engkau tidak tenang ya Tuhan. Kan itu ada yang membuat Tuhan selalu datang sama kita. Mana dia peduli saudara ketika Tuhan berfirman, jangan kamu makan ini. Oh Tuhan bukan sedang takut. Kalau dia makan itu enggak. Cuman dia kasih tahu karena kasihnya. Ingat perjalanan masih panjang. Jangan makan cepat-cepat ya. Kira-kira kayak gitu. Jangan makan ini, nanti kamu mati. Akhirnya dimakan juga. Kalau saudara lihat di sini, benar saudara, sama sekali Tuhan itu seperti tidak tahu. Dan dia tidak peduli apakah Adam sudah memakannya. Makanya dia datang. Seperti biasanya dikatakan. Seperti biasanya. Berarti seperti biasanya. Tuhan itu riang datangnya. Senang datangnya gitu loh. Walaupun saudara kita ngantuk-ngantuk tiap pagi. Udah terlambat. Oke. Tapi saudara, Tuhan datang dengan riang senantiasa. Iya. Waktu kita habis menyanyi. Dia tahu kadang kita nyanyi, hati kita nggak ada di sana. Tapi saudara, dia tahu kita mau diajarin oleh dia. Itu yang membuat dia tertarik dengan kita, saudara. Tertarik dengan persekutuan ini. Iya. Tertarik dengan hidup kita. Tertarik ingin membuat kita bersuka cita. Waktu dia melihat kita bersuka cita, dia senang sekali. Iya. Sama iblis saja saudara Tuhan masih bisa bercanda. Apalagi sama kita. Ya kan? Karena dia tahu kok saudara. Dia tahu. Mau bagaimanapun. Aku pasti mendapatkan. Gak mungkin aku gak mendapatkan. Tapi yang aku nikmati adalah prosesnya.
Ya. Dia menikmati spontanitas kita, saudara. Itulah yang membuat saudara, kita akan berjalan terus bersama dengan Tuhan. Gak peduli berapa ribu tahun kita bersama-sama bersekutu ini, gak peduli. Mau berapa puluh ribu tahun, saudara. Yang pasti, saudara, dalam pandangan Dia, kita sudah ada dalam kekekalan. Ya. Namun hari ini kami telah lepas dari pengaruh itu. Kami membenci leluhur kami. Kami bersedia untuk berpaling dari leluhur kami, untuk benar-benar meninggalkannya dan menaati semua pengaturan Tuhan. Bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan dan melaksanakan apa yang dituntutnya atas kami dan memenuhi kehendak Tuhan. Tadinya, saudara, saya masih ada di bawah bayang-bayang generasi di atas saya, saudara. Iya, saya masih kadang suka gimana mau bicara sama mereka, bicara firman Tuhan. Tapi kali ini, saudara, memang kita yang harus berjalan di depan. Iya, biarkan Tuhan, biarkan cara Tuhan. Kita nggak bisa mengatur Tuhan dalam hal itu. Iya. Ketika saya dengar ya, gembala kita itu kena, katanya pankreasnya sudah diangkat, saudara. Dan ada orang yang, ada pendeta juga yang sudah sembuh dari ini, saudara. Dari dia sudah mau di kemo tapi nggak jadi di kemo. Tapi dia nggak berani bersaksi kepada gembala kita itu karena dia tahu, karena dia masih punya uang banyak. Dia nggak mencari kesembuhan dari Tuhan, mencari kesembuhan dari rumah sakit, dari obat yang terbaik. Saya sedih sekali, saudara. Ya. Betapa sulitnya orang kaya masuk surga. Betapa sulitnya pendeta hebat, pendeta terkenal masuk surga. Seandainya dia nggak pendeta terkenal, dia pasti masuk surga. Iya. Seandainya dia pendeta miskin, pendeta yang gak pintar, dia mungkin masuk surga. Tapi karena dia pendeta kaya, pendeta punya banyak uang, pendeta pintar, dia tidak masuk surga. Apa maksudnya, saudara? Siapa kamu? Kau bisa menentukan orang masuk surga atau tidak? Bukan. Itulah artinya, saudara, kita mesti melupakan leluhur kita. Orang-orang yang tadinya berjalan duluan. Tapi, saudara, diam-diam mereka sudah melupakan sumber mata air mereka. Iya, soalnya lihatlah orang-orang yang percaya kepada hartanya. Mereka sudah mati sebelum mati, saudara. Iya. Berbahagialah, saudara. Karena engkau tidak punya apa-apa. Iya. Berbahagialah. Iya. Karena Tuhanlah harta kita. Ya. Jangan mau murung, saudara. Ketika rasanya kau mau menangis gitu, jangan tunjukkan kesedihanmu di hadapan Tuhan. Tunjukkanlah keceriaan. Ya, walaupun dia tahu engkau berat melakukannya, tapi karena engkau telah memandang Tuhan, engkau tidak mau membuat Tuhan bersedih. Ya.
engkau mau selalu kelihatan ceria di hadapan Tuhan. Iya. Ya. Teruslah persembahkan sukacitamu di hadapan Tuhan, saudara. Teruslah bersemangat mendidik anak-anakmu, ya, membangun keluargamu. Bersemangatlah. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan. Mari kita bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Dari hari ke sehari. Iya. Haleluya. Baik, kita berdoa. Kasih Tuhan. Kami syukur malam hari ini sudah perkataan-perkataan Tuhan yang menyegarkan kami. Tuhan yang membangkitkan kami. Terima kasih buat perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Saat ini kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Supaya kami besok boleh bangun dengan tubuh yang segar. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati.